Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang kerajaan Islam di Indonesia dan jejak peninggalannya. Kerajaan Indonesia diperkirakan ada di Indonesia sejak abad ke-13. Saat itu, kerajaan-kerajaan Islam bermunculan akibat lalu lintas perdagangan laut. Perdagangan-perdagangan Islam dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok berbaur dengan masyarakat Nusantara. Masuknya agama Islam ke Nusantara lewat perdagangan ini yang kemudian turut membawa perubahan dari sisi budaya hingga pemerintahan. Salah satu tanda perubahan tersebut terlihat dari kemunculan kerajaan bercorak Islam. Keterlibatan kerajaan Islam di Indonesia ini juga berperan dalam menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru Indonesia. Baiklah, berikut adalah kumpulan-kumpulan kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak berdiri pada tahun 840 sampai 1294 Masehi. Kerajaan Perlak atau Kesultanan Perlak merupakan kerajaan Islam di Indonesia yang terletak di Perlak, Aceh Timur, dan Perlak merupakan wilayah yang dikenal memproduksi kayu perlak yang merupakan bahan baku pembuat kapal, dan tak heran Perlak ramai dikunjungi pedagang dari mancanegara seperti Arab dan Persia, sehingga komunitas Islam di wilayah ini berkembang pesat. Proses asimilasi dari hasil kawin campur pedagang muslim dengan wanita pribumi banyak terjadi pada masa itu. Kerajaan Perlak berlangsung cukup lama. Raja pertama kerajaan Perlak bernama Aladin Sayyid Maulana Aziz Syah. Kemudian raja terakhir Muhammad Amir Syah mengawinkan putrinya dengan Malik Soleh. Malik Soleh inilah yang akan nantinya mendirikan kerajaan Samudra Pasai. Berikutnya yang kedua adalah Kerajaan Ternate. Kerajaan Gapi atau lebih dikenal sebagai Kerajaan Ternate terletak di Maluku Utara. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan marhum pada tahun 1257 Masehi. Ini juga merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia. Kerajaan Ternate berkembang paling masif dibandingkan kerajaan di Maluku lainnya, lantaran sumber rempah-rempah yang begitu besar dan militernya yang sangat kuat. Saat itu, banyak saudagar yang datang untuk melakukan perdagangan di kerajaan Ternate, di samping menyiarkan ajaran agama Islam. Setelah Sultan marhum wafat, diteruskanlah oleh Sultan Harun dan kemudian digantikan oleh putranya yaitu Sultan Ba'abullah. Pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah, kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya. Usai Sultan Ba'abullah meninggal pada tahun 1583 Masehi, kekuasaan dialihkan ke putranya yang bernama Syahid Barkat. Sejarah kerajaan Ternate ini masih ada peninggalannya sampai sekarang, yaitu Masjid Sultan Ternate, Makam Sultan Ba'abullah, dan Benteng Toluko. Dan yang ketiga selanjutnya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia yang didirikan oleh Meurah Silu atau lebih dikenal sebagai Sultan Malik Al-Soleh pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan ini terletak di Aceh Utara, Kabupaten Lok Sumawe. Diketahui merupakan gabungan dari kerajaan Pasai dan Perlak yang ada sebelumnya. Cukup banyak bukti arkeologi yang menunjukkan keberadaan kerajaan Samudra Pasai. Antara lain, makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gendong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat pusat kerajaan Samudra Pasai, sekitar 17 km sebelah timur Lok Sumawe. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dengan komoditas utamanya yaitu lada. Banyak saudagar dari berbagai penjuru negeri yang datang berniaga.
Sebut saja dari India, Siam, Arab, Persia, hingga Tiongkok. Jejak peninggalan lain yaitu ditemukannya dirham atau uang emas murni pada masa pemerintahan Sultan Malik At-Thohir. Kerajaan Samudra Pasai mengeluarkan dirham sebagai alat tukar secara resmi. Kerajaan ini pun runtuh pada tahun 1521 Masehi akibat perebutan kekuasaan. Bisa dibilang dengan peperangan saudara dengan serangan bangsa Portugis. Dan keempat adalah Kerajaan Goa. Kerajaan Goa adalah kerajaan yang berkembang pesat di Sulawesi Selatan karena letaknya yang berada di tengah jalur perdagangan yang strategis. Di wilayah ini mayoritas dihuni oleh masyarakat suku Makassar. Dan awal tahun 1600 Masehi, kerajaan kembar ini kemudian mendirikan kerajaan Islam Makassar dengan Sultan Alauddin. Kerajaan Islam Makassar ini gemar menyebarkan dakwah Islam. Masa puncak kejayaan kerajaan Islam Makassar ini pada saat pemerintahan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah cucu dari Sultan Alauddin. Tinggal di wilayah maritim membuat masyarakat Goa bermata pencarian sebagai nelayan dan pedagang. Masyarakat Goa juga dikenal sebagai pembuat kapal pinisi dan lombo yang hingga kini terkenal di mancanegara. Beberapa peninggalan kerajaan Goa masih ada yang utuh hingga saat ini dan menjelma menjadi tempat wisata yang dilindungi seperti Masjid Tua Katangka, Istana Tamalate, Museum Balalompoa, Benteng Fort Rotterdam, dan Benteng Somba Opu. Selanjutnya yang kelima adalah Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka atau Malaka merupakan kerajaan Islam Melayu yang terletak di tanah Malaka. Kerajaan ini pertama kali didirikan oleh para musawarah pada tahun 1405. Kesultanan Malaka terkenal sebagai penguasa jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka sekitar abad ke-15. Mulanya masyarakat Malaka belum memeluk agama Islam. Namun seiring perkembangan, Islam menjadi bagian dari kerajaan Malaka yang ditandai oleh gelar sultan yang disandang oleh penguasa Malaka pada tahun 1455. Sultan Mahmud Syah adalah raja ke-8 sekaligus yang terakhir dari Kesultanan Malaka. Pemerintahnya berakhir akibat serangan Portugis pada tahun 1511. Mahmud Syah sempat memindahkan ibu kotanya ke Bintan, namun kembali dikuasai oleh bangsa Portugis. Peristiwa inilah yang menjadi awal invasi militer Eropa ke Nusantara. Peninggalan kerajaan Malaka yang masih berdiri sampai saat ini adalah Masjid Raya Baitur Rahman, Aceh, dan Masjid Agung Delhi. Berikut adalah yang keenam, Kerajaan Islam dari Cirebon. Kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon adalah Kesultanan Islam yang cukup besar di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Lokasinya berada di pantai utara Pulau Jawa, menjadikan kerajaan Cirebon sebagai jalur perdagangan dan pelayanan yang penting. Dari sinilah Cirebon tumbuh menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Kesultanan Cirebon tumbuh menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Kesultanan Cirebon didirikan pada tahun 1430 Masehi oleh Pangeran Walangsungsang yang dinobatkan sebagai Sultan Cirebon pertama. Kemudian pada tahun 1479 Masehi, Sultan Cirebon I menyerahkan jabatan dan menyerahkan kekuasaannya kepada Sunan Gunung Jati yang tidak lain adalah keponakannya sendiri dan menjadi sebagai Sultan Cirebon kedua. Dan yang terakhir digantikan oleh Sultan Abdul Karim
sebelum terbagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Kesepuhan dan Kesultanan Kanoman. Peninggalan kerajaan Cirebon yang terkenal yaitu Keraton Kesepuhan Cirebon, Keraton Keprabonan, Patung Harimau Putih, Bangunan Mandu, dan Kereta Kesepuhan Singabarong, dan Mangkok Kayu Berukir. Yang ketujuhnya guys adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir Pulau Jawa. Kerajaan yang berdiri pada tahun 1478 Masehi ini dipimpin oleh Raden Patah. Kerajaan Demak merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Nusantara lantaran dukungan dari Wali Songo. Kemunculan Kerajaan Demak terjadi pada masa kemunduran Kerajaan Majapahit. Beberapa wilayah kekuasaan Majapahit memisahkan diri. Kerajaan ini memiliki 5 raja tersohor yang pernah berkuasa, seperti Raden Patah, Patiunus, Sultan Trenggono, Sunan Prawata, dan Arya Panangsang. Pada masa kejayaan Kerajaan Demak ini tidak tersaingi. Dan akhirnya kemudian kemunduran Kerajaan Demak ini dipicu oleh perang saudara antara Pangeran Surowiyoto dan Trenggono yang berujung saling bunuh untuk merebutkan tahta. Kemudian pada tahun 1554 Masehi, Kerajaan Demak runtuh akibat pemberontakan Jakatingkir yang berhasil mengalihkan pusat kekuasaan ke daerah Pajang dan mendirikan daerah Pajang. Yang ke-8 adalah Kerajaan Islam Banten. Kerajaan Banten pernah berjaya di tanah Pasundan, Banten pada tahun 1526 Masehi. Sultan pertama Kerajaan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati. Pemimpin yang paling terkenal adalah di Kesultanan Banten adalah Sultan Agung Tirtayasa. Di bawah kekuasaannya, ia banyak memimpin perlawanan terhadap Belanda lantaran VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Islam menjadi pilar bagi Kesultanan Banten dan menempatkan ulama sebagai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Runtuhnya Kesultanan Banten salah satunya diakibatkan oleh perang saudara. Anak dari Sultan Agung Tirtayasa, yaitu Sultan Haji, berusaha merebut kekuasaannya dari sang ayah. Yang ke-9 adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang berdiri setelah Kerajaan Demak usai dan mengalami keruntuhan. Kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah ini didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau dikenal sebagai Jakatingkir, yang berasal dari lereng Gunung Merapi. Jakatingkir merupakan menantu Sultan Trenggono yang diberikan kekuasaan di Pajang. Usai merebut kekuasaan Demak dari Arya Panangsang, seluruh kekuasaan dan benda pusaka Demak dipindahkan ke Pajang. Islam yang semula berada di pesisir utama Jawa atau di Demak dipindahkan ke pedalaman, membawa pengaruh yang besar dalam penyebarannya. Semasa pemerintahannya, politik dan agama Islam mengalami perkembangan. Kemudian Jakatingkir melakukan ekspansi ke timur hingga ke Madiun, tepatnya di tepi aliran Sungai Bengawan Solo. Pada tahun 1554 Masehi, Jakatingkir mampu menduduki Blora dan Kediri pada tahun 1577. Bekas peninggalan Kerajaan Pajang yang masih ada antara lain masjid dan pasar Lawean, makam Sultan Hadiwijaya, dan komplek makam pejabat Pajang. Dan yang ke-10 adalah Kerajaan Mataram Islam.
Kerajaan Mataram Islam berpusat di Kota Gede, Yogyakarta pada tahun 1588. Kerajaan ini dipimpin oleh dinasti yang mengaku sebagai keturunan Majapahit, yaitu keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pemanahan. Awal mula kerajaan Mataram Islam adalah dari kadipaten yang berada di bawah Kesultanan Pajang dan berpusat di Bumi Mentok. Kemudian diberikan kepada Ki Ageng Pamanah sebagai hadiah atas jasa yang diberikannya. Raja pertamanya adalah Raden Mas Sutawijaya atau penambahan Senopati yang tak lain adalah putra Ki Ageng Pamanahan. Kerajaan Islam Mataram mengalami kejayaannya pada masa Mas Rangsang atau Sultan Ageng. Ia berhasil melakukan ekspansi dan hampir menguasai seluruh Pulau Jawa. Ia juga melakukan perlawanan kepada VOC dengan bersama Kesultanan Banten dan Cirebon. Kerajaan Islam mulai mengalami konflik perpecahan usai politik dan mengakibatkan pembagian wilayah kekuasaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta yang tertuang dalam Perjanjian Giyanti. Peninggalan kerajaan yang hingga kini masih dapat dijumpai adalah Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Kota Gede, Masjid Petlok, Negara Sultoni, Ploso Kuningan, Masjid Agung Kuro Kota, dan Masjid Al-Fatih Kepatihan Solo, Batas Administrasi Wilayah, dan Aksara Jawa atau bisa dibilang dengan Hanacaraka. Baiklah guys, kayaknya selesai dulu video saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys, next video. Bye.